Kemudian ayyamam ma'dudat. Puasa itu diperintahkan pada hari-hari yang sudah ditentukan, yang lah dihitung. Bila mula bila akhir itulah jali harinya. Faman kana minkum maridan, maka barang siapa di antara kalian yang sakit, aw ala safar, atau dalam perjalanan, fa'idatum min ayyamin ukhar, hendaklah dia hitung puasa yang dia tinggalkan itu dan diganti di hari lain. Namanya apa tuh? Qada. Sakit cek, kemudian safar cek, dimaafkan, sakit keras ya, tapi ganti dari lain, namanya qada. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang-orang yang yutiqunahu, orang-orang yang berat untuk berpuasa. Berat ikoko ditafsirkan, yaitu kalau di zaman dulu tafsirnya cuma dua. Orang yang sakit menahun atau orang yang sudah lanjut usia lah pikun. Tidak mungkin ya puasa oleh. Tidak ada kemampuan orang pikun cek sakit menahun cek. Itu yang dipahami ulama dulu. Kemudian Syekh Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manarnya menambah yutiqunahu, orang yang susah berpuasa itu adalah orang yang pekerja berat, seperti di pelabuhan nyumangke barang. Pelabuhan tuh tiba satu kontainer kapal membawa 10.000 karung pupuk. Apa memindahannya? Badu kuang ya kan? Badu kuang ke kudua kah? 10.000 karuang tuh tiba. Upahnya bara sakaruang 2.000. Dan itu loh pencariannya, enggak ada lain dah. Pencariannya memang tukang angke. 2.000 sakaruang 10 kurang bara 20.000 baru. Kalau 20 karuang mangke di tengah hari puasa itu bah. Boleh coba. Angke 10 bal. Pindahanlah. Agak sesak ngok sedah turinya. Ada ninya orang tu baratuih mangke untuk mendapi NPT. Bagi Syekh Muhammad Abduh katakan dia boleh tidak puasa. Sama seperti orang yang susah, orang lansia atau sakit menahun. Dengan cara fidyah. Fidyah ko bahasa awaknya tebusan. Ditabuhi dengan cara apa? Ta'amu miskin, beri makan orang miskin. Tetapi Allah tetap katakan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul. Barang siapa yang sanggup untuk berpuasa, tetapnya puasa itu lebih baik. Artinya walaupun mode itu walaupun lansia atau sakit menahun atau pekerja berat, tapi nya tetap puasa. Kuah sawana mantap. Ada tukang kek dia tetapnya puasa. Aku penting. Tapi tidak puasanya dah. Dek memang barik karajonya tu. Biarlah. Tapi bayi makan orang. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Puasa itu lebih baik. Artinya ba'analah kapaniknya, ba'analah kalatiahnya tahan salah. Tetap puasa itu lebih baik. Dalam ayat ini tidak disebutkan wanita hamil dan wanita menyusui. Tidak ada bahasa buian dalam ayat kau. Kalau wanita hamil menyusui, kemana masuknya? Membayar fidyah atau mengqada? Maka terjadi khilafiyah di ayatnya. Tidak ada. Nah, ada sakit, safar, orang yang kesulitan, orang kesusahan. Kenapa terjadi khilafiyah? Karena beda memahami ayat kau. Wanita hamil tu, ada pertanyaan petanggo kamu kau tidak salah masalah puasa kau, nyo hamil sah. Tu tidak puasanya dah.
Dia takut anak. Takutnya keselamatan anaknya. Lalu ndak pasonya dah. Sadang menyusui amilo liak. Nan utang lama lu bayar lah. Tiba lu utang baru. Ala 2 tahun melimpi. Lalai lo anak. Tahunan ketiga menyusui lah. Akhirnya itu putar situ sah. Baca rombayan Ustaz. Itu pertanyaan. Di qada ko fidyah ko atau bayar keduanya? Imam Syafi'i menyatakan kalau dia khawatir karena keselamatan dirinya, dia bayar fidyah. Kalau bayar khawatir karena dirinya dan anaknya, dia bayar fidyah dan bayar qada. Kedua-duanya. Qada yo, fidyah yo. Ada yang mengatakan fidyah saja. Ada qada saja. Itu Imam Hanafi itu. Qada sajonyo. Itu Imam Hanafi. Tidak ada bayar fidyah do di qada. Bilo-bilo nyaleh bilo saja. Mau lagai durian baru bayar. Labanti beranak baru bayar. Bara bulan dulu batingan bara tahun. Ada 3 tahun berarti 30 kali 3. 90 hari ganti berarti. Qada. Bagi Imam Syafi'i, Imam Hambali, qada fidyah kedua-duanya. Bagi Imam Malik fidyah saja. Kenapa khilafiyah? Nah, kau harus tahu bakok khilafiyah ulama. Di mana titik terjadi khilafiyah tu? Wanita hamil tu Pak, nyosaki itu atau susah? Sejauh Papa tak tahu dia. Ibu-ibu lah. Atau apa-apa nak mencaliak. Kan mencaliak orang rumah sedang hamil. Ada nak muntah-muntah, ada nak mau makan, macam-macam. Ketika nyo muntah-muntah, indak mau makan, nyo sakit atau susah? Ndak sakit dah. Kalau ndak sakit, mengapa ke dokter? Ada orang bawa wanita hamil ke dokter. Lai, periksa dokter lah, tanda orang sakit namanya tu. Di situ letak khilafiyahnya. Bagi Imam Hanafi mengecan wanita hamil menyusiku nya sakit. Deknya sakit qada saja. Bagi Imam Syafi'i, Imam Hambali nya sakit iyo. Susah yo lo, keduanya bayar. Celah wanita hamil susah enggak? Susah. Mereng ke kanan susah, ke kiri susah, nilantang susah, boleh menungkui. Tambah susahnya. Lalok saja susah. Jadi sakit yo, susah yo, bayar keduanya. Qada yo, fidyah yo. Kalau Imam Malik tidak apa? Nyurang susah. Pindah sakit dah. Bukti tidak sakit banyak kan daknya. Tanda tidak sakit tu dah. Entah ikolah, entah itulah, entah ikolah, entah itu. Artinya senang loh. Hamil tu senang artinya. Apalagi maraton pagi tu je udah tu nangis nantinya. Jadi ini tidak sakit dah. Susah. Cumannya susah keadaannya. Di situ titiknya. Masuk ke sakit orang ko atau masuk ke susah. Itu jawapan dia awak seorang. Orang rumah apa-apa ketika hamil sakitnya atau susah atau keduanya. Itu. Tapi pendapat mana yang paling kuat? Kalau kita lihat dalam fikih sunnah, pendapat yang paling kuat adalah karena ada satu riwayat dari Ibnu Abbas dalam hadis, riwayat dari Ibnu Abbas ketika pembantu Ibnu Abbas itu hamil, pembantunya, maka Ibnu Abbas berkata kepada pembantunya, kamu ini orang yang susah, maka kamu wajib membayar fidyah. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.